Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ahmad Rizky Syabana, NIM 2017 10 11 03 11 078. Aku salah satu mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah Malang. Dan dalam kesempatan kali ini, aku mau sharing dan sedikit berbagi tentang prosedur pendirian CV atau persekutuan komanditer. Nah, tugas ini aku tujukan untuk melengkapi dan menuntaskan kewajiban aku dalam mata kuliah Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum PLKH yang kedua. Baik, untuk pembahasan yang pertama, kita masuk ke dalam pengertian. Apabila kita ingin berbicara mengenai persekutuan komanditer, maka lebih baik kita mengerti terlebih dahulu pengertian dari persekutuan komanditer itu. Nah, menurut Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata, tepatnya pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa persekutuan komanditer atau Kommanditeier Vennootschap yang selanjutnya disebut dengan CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer untuk menjalankan usaha secara terus-menerus. Apabila kita melihat dari pengertian persekutuan komanditer ini, maka kita akan mendapatkan dua istilah baru, yaitu sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Selanjutnya di sini aku ingin menjelaskan pengertian dari sekutu komplementer. Menurut Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia dengan nomor dan tentang yang sama, tepatnya pada pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa sekutu komplementer adalah sekutu yang berhak bertindak untuk dan atas nama CV dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi. Selanjutnya ada pengertian sekutu komanditer. Sekutu komanditer atau dapat dikatakan sekutu tidak kerja atau pasif perusahaan. Sekutu komanditer ini tidak mengurus perusahaan. Dia hanya di belakang layar, yang artinya sekutu ini tidak dikenal oleh pihak ketiga. Sekutu komanditer hanya menyediakan modal untuk pembayaran perusahaan tersebut. Tanggung jawab sekutu komanditer hanya sebatas pada modal yang dimasukkannya dalam perusahaan. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai dasar hukum dari persekutuan komanditer atau CV. Dasar hukum dari persekutuan komanditer ini ada 6. Yang pertama, ada di dalam pasal 19 sampai dengan pasal 25 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Yang ketiga, ada di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Yang keempat, ada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendaftaran perusahaan. Yang kelima, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Dan yang terakhir, ada di dalam surat edaran nomor 2-SE-HT.02.01-2019 tentang pemberian hak guna bangunan untuk persekutuan komanditer. Oke, setelah kita mengetahui tentang dasar hukum dari persekutuan komanditer, kita sekarang membahas tentang jenis-jenis dari persekutuan komanditer. Kita punya 3 jenis persekutuan komanditer. Yang pertama, persekutuan komanditer murni. Di dalamnya ini hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan sekutu lainnya adalah sekutu komanditer. Itu adalah penjelasan atau definisi dari persekutuan komanditer murni. Yang kedua, ada persekutuan komanditer campuran. Persekutuan komanditer yang berasal dari bentuk firma dan apabila firma ini memerlukan modal tambahan. Jadi persekutuan komanditer campuran ini biasanya ditujukan bagi firma-firma atau persekutuan firma yang membutuhkan modal tambahan. Sekutu firma menjadi sekutu komplementer, sedangkan sekutu lainnya adalah sekutu komanditer. Dan yang ketiga, persekutuan komanditer bersaham. bentuk persekutuan komanditer yang mengeluarkan saham yang tidak diperjualbelikan, di mana sekutu komplementer dan sekutu komanditer mengambil satu saham atau lebih.
Alasan dikeluarkannya saham adalah untuk mencegah terjadinya modal beku karena dalam persekutuan komanditer tidak mudah untuk menarik modal yang telah diserahkan. Namun dalam pelaksanaannya di Indonesia sendiri, CV yang nomor 2 dan nomor 3 atau jenis persekutuan komanditer nomor 2 dan nomor 3 ini jarang sekali digunakan. Dan yang sering digunakan adalah jenis yang pertama, yaitu persekutuan komanditer murni. Baik, setelah kita mengetahui jenis-jenis dari persekutuan komanditer, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang keempat, yaitu syarat dan berkas apa saja sih yang dibutuhkan dalam mendirikan sebuah CV. Nah, teman-teman harus memenuhi nih syarat dan berkas yang harus disediakan terlebih dahulu sebelum ingin mendirikan CV. Nah, syarat dan berkas yang pertama adalah teman-teman harus mempersiapkan satu calon nama CV dan nama alternatif lainnya. Yang kedua, mempersiapkan ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau company profile dari CV tersebut. Yang ketiga, mempersiapkan dokumen pribadi masing-masing para pendiri. Di antaranya ada fotokopi KTP, ada fotokopi KK, ada fotokopi NPWP pribadi, dan ada fotokopi NPWP CV, dan semuanya harus disertakan dengan aslinya juga. Untuk poin yang nomor 2 mengenai persiapan ADART, apabila kita atau teman-teman masih belum memiliki ADART atau masih merasa kebingungan dalam mempersiapkan ADART, maka kita dan teman-teman dapat langsung datang ke notaris terdekat atau notaris setempat guna untuk meminta bantuan supaya membimbing dan juga membuatkan ADART untuk CV yang akan kita dirikan. Seperti itu. Baik, setelah kita mengetahui tentang syarat dan berkas apa saja sih yang harus kita butuhkan, kita masuk ke dalam pembahasan yang kelima, yaitu pengajuan nama. Sebelumnya harus aku kasih tahu terlebih dahulu nih, dalam poin yang pertama, kenapa sih kita harus mempersiapkan satu calon nama CV dan beberapa nama alternatifnya. Karena apabila kita ingin mendaftarkan CV kita dengan nama yang sudah dipakai oleh CV lain, maka mau tidak mau kita harus mengganti nama yang kita inginkan tersebut. Karena apabila kita tetap menggunakan nama tersebut, maka nama tersebut bisa jadi akan dirubah oleh Menteri Hukum dan HAM atau tidak akan diterima dan tidak akan jadi untuk nama CV kita tersebut. Jadi di sini aku akan memvisualisasikan dan aku akan sedikit memberikan gambaran. Tapi sebelumnya aku memohon maaf karena beberapa gambar ini akan terlihat seperti buram karena aku mengambil secara langsung dari buku yang aku dapatkan dari Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, di sini teman-teman bisa melihat jendela atau pop-up Ditjen AHU online. Nah, apabila teman-teman ingin membuka Ditjen AHU online ini, teman-teman harus mengakses website https://sabu.ahu.co.id terlebih dahulu. Baik, apabila teman-teman sudah mengakses website tersebut atau website ini, maka teman-teman akan mendapatkan tampilan dan jendela seperti ini. Yang perlu teman-teman lakukan apabila teman-teman ingin mendaftarkan atau mengajukan nama yang ingin teman-teman gunakan dalam mendirikan sebuah CV, teman-teman harus mengeklik tombol login terlebih dahulu. Nah, setelah itu akan muncul pop-up seperti ini. Nah, apabila teman-teman ingin mengajukan nama CV, maka klik yang sistem administrasi badan usaha. Di sini ada pop-up atau jendela login. Nah, login di sini biasanya teman-teman akan dipandu oleh notaris mengenai ID dan password. Sepanjang sepengetahuan saya, yang dapat login ini adalah notaris. Tetapi nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh notaris apabila kita ingin mendirikan sebuah CV. Setelah kita login, kita akan mendapatkan pop-up dan jendela seperti ini. Nah, teman-teman silakan fokus pada daerah sebelah kiri di sini. Di sini ada tulisannya persekutuan komanditer atau CV, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Kita klik yang persekutuan CV atau persekutuan komanditer ya, CV. Kita klik lagi. Di sini ada pengajuan nama dan ada pendaftaran. Nah, apabila kita ingin mengajukan atau mendaftarkan nama kita, yang mendaftarkan nama CV yang ingin kita gunakan, maka klik pengajuan nama, lalu muncul pengajuan nama CV. Di sini diklik lagi dan akan muncul pop-up jelas seperti ini. Nah, di sini teman-teman silakan mengisi sesuai dengan arahan dan petunjuk yang telah disediakan, seperti nama pemohon, email pemohon, nomor telepon pemohon, alamat, kelurahan, sampai dengan kode pos. Dan di bawahnya ada nama CV yang diinginkan untuk digunakan. Di bawahnya lagi ada singkatan CV yang diinginkan. Contohnya kita ingin menulis Jaya dan singkatannya JY. Lalu kita cari. Nah, di sini sudah muncul
Di sini ada nama CV yang diinginkan adalah Jaya, singkatan CV yang diinginkan adalah JY. Nah, di bawahnya akan muncul nama-nama CV yang telah terdaftar yang memiliki poin atau nama yang sama dengan nama yang kita ajukan atau kita daftarkan. Dan contohnya seperti ini, apabila aku mengetikkan Jaya ya, ada tulisan Sejahtera Abadi Jaya, Adi Kuncoro Jaya. Jadi kata-kata yang memiliki unsur yang sama dengan nama yang kita ajukan akan muncul. Lalu klik cari. Nah, di sini ada pop-up atau notifikasi. Notifikasi di sini ditujukan untuk apabila teman-teman mengajukan nama CV dan nama CV tersebut telah digunakan oleh CV lain. Di sini dituliskan bahwa saya bersedia membatalkan, mengganti nama, dan atau dibatalkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia jika nama yang saya ajukan bertentangan dengan Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya apabila nama CV kita sama dengan nama CV orang lain, maka bisa jadi ada kemungkinan bahwa nama CV kita ini akan ditolak oleh Menteri Hukum dan HAM. Sedangkan apabila nama CV yang kita inginkan tidak atau belum dipakai oleh CV lain, muncul pop-up seperti ini yang bertuliskan segala bentuk gugatan pihak ketiga terkait pengajuan nama menjadi tanggung jawab pemohon. Jadi bisa dikatakan bahwasannya sudah lolos dari proses pengajuan nama. Jadi tidak ada nama CV lain yang sama dengan kita. Tinggal klik ajukan nama dan akan muncul seperti ini. Ini adalah pratinjau atau bisa dikatakan review dari apa yang telah kita lakukan dari awal. Seperti nama CV yang diajukan siapa, singkatannya apa, nama pemohon, email pemohon, dan nama telepon pemohon. Klik ajukan nama dan akan muncul jendela seperti ini. Di sini ada nomor pengajuan nama. Nomor pengajuan nama ini kita butuhkan dalam pendaftaran CV nantinya. Jadi jangan sampai hilang dengan cara unduh bukti pesanan. Kita langsung masuk ke pendaftaran. Nah, dalam pembahasan ke-6 ini kita membahas tentang pendaftaran. Nah, pendaftaran ini sama, teman-teman harus mengakses website yang telah aku katakan tadi, yaitu https://sabu.ahu.go.id. Langsung fokus ke Persekutuan Komanditer ya, di CV ini diklik. Nah, di sini tadi kan ada pengajuan nama. Mohon maaf ya, ini sedikit buram, nggak apa-apa, nanti aku jelasin. Nah, di sini ada pendaftaran. Klik yang pendaftaran. Lalu ada pilihan daftar transaksi CV, ada pendaftaran CV, dan ada pencabutan pendaftaran CV. Teman-teman klik yang pendaftaran CV. Lalu akan muncul pop-up seperti ini. Nah, tadi aku bilang kan ada nomor pengajuan nama saat kita mengajukan atau mendaftarkan nama tadi. Nah, teman-teman memasukkan nomor pengajuan namanya di kolom di sini ya, dengan klik lanjut. Lalu muncul notifikasi atau pop-up seperti ini yang menjelaskan bahwa di sini saya notaris telah mengingatkan kepada pemohon atau pendiri badan usaha CV bahwa nama yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pemohon atau pendiri badan usaha wajib mengganti nama tersebut atau Menteri Hukum dan HAM dapat membatalkan karena hukum. Centang untuk melanjutkan dan klik lanjut. Nah, di sini ada form atau formulir pendaftaran CV. Sebenarnya formulir ini tuh panjang banget karena aku potong, jadi aku akan jelaskan satu persatu. Yang pertama di sini ada data CV. Yang pertama ini pendaftaran CV. Langkah-langkahnya teman-teman silahkan langsung mengikuti dan mengisi nama-nama, mengisi kolom-kolom yang telah disediakan seperti nama CV, singkatan CV, nomor telepon, jangka waktu, dan batas jangka waktu. Nah, di sini ada jangka waktu dan ada batas jangka waktu. Biasanya teman-teman akan berunding terlebih dahulu ingin mendirikan CV ini selama apa sih, seperti itu. Yang kedua ada kegiatan usaha. Kegiatan usaha ini berisikan tentang CV teman-teman ini akan bergerak dalam bidang usaha seperti apa dengan cara tambah data dan akan muncul jendela seperti ini. Di sini ada beberapa kode dan juga ada beberapa uraian dengan uraian jenis bidang usaha yang ingin teman-teman ambil. Saya ambil contoh di sini ada pertanian jagung. Nah, apabila teman-teman ingin membuat suatu usaha CV yang mana bergerak dalam bidang pertanian jagung, maka teman-teman bisa klik ini. Lalu contohnya di bawah lagi ada pertanian gandum, bisa klik di sini juga. Dengan catatan bahwa pemohon atau pendiri boleh mencentang lebih dari satu kegiatan usaha sesuai dengan jenis usaha yang diajukan. Jadi bebas ingin menyentang berapapun sepanjang tidak bertentangan dengan jenis usaha yang teman-teman ingin ajukan atau ingin buat. Baik, selanjutnya di sini ada alamat CV. Teman-teman silakan isi sesuai dengan alamat tempat domisili CV teman-teman.
Selanjutnya ada NPWP CV. NPWP CV ini akan muncul setelah akta dari notaris keluar, seperti itu. Selanjutnya ada akta notaris. Di sini akta notaris akan diisi oleh notaris karena di sini berisi identitas notaris, terus ada nomor akta notaris, tanggal akta, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada modal. Nah, modal di sini biasanya teman-teman akan berunding terlebih dahulu ingin menggunakan modal berapa sebagai modal awal dari pendirian CV tersebut. Berikutnya ada pendiri. Pendiri ini bisa teman-teman tambahkan dengan tambah data, diklik lalu muncul pop-up seperti ini. Silakan teman-teman isi sesuai dengan petunjuk yang telah disediakan. Berikutnya ada pengurus. Sama dengan pendiri, klik tambah data dan akan muncul pop-up seperti ini. Silakan teman-teman isi dengan masukkan nama pengurus, NIK, jabatan, pekerjaan, alamat domisili, dan nomor NPWP. Setelah itu klik tambah, klik, nanti akan muncul hak dan kewajiban dari pendiri. Di sini teman-teman dapat mendeskripsikan hak dan kewajiban dari pendiri itu seperti apa. Berikutnya ada manfaat CV. Di sini ada pemilik manfaat CV, dapat teman-teman tambahkan juga. Nah, di sini ada juga pemilik manfaat CV dengan tambahan data dan akan muncul pop-up seperti ini. Teman-teman bisa langsung memasukkan sesuai dengan apa yang telah ada. Nah, di sini ada pernyataan elektronik. Dengan pernyataan elektronik ini teman-teman tinggal mengklik setiap kolom atau checkbox di sini untuk melanjutkan ke tahap berikutnya setelah mengklik tanda setuju. Di sini ada informasi bahwasannya pendaftaran CV tersebut telah selesai. Jadi teman-teman tinggal melihat nih daftar transaksi CV-nya dengan cara lihat daftar transaksi CV. Di sini silakan teman-teman mencari nama CV yang telah teman-teman daftarkan. Sampai apabila telah ketemu, langsung lihat detail, diklik, nanti ada kolom surat keterangan terdaftar. Diklik dan akan mendapatkan surat keterangan terdaftar seperti ini. Nah, surat keterangan terdaftar ini dapat teman-teman gunakan untuk mengurus persyaratan atau berkas-berkas CV lainnya. Bisa juga dijadikan berkas tambahan dalam mungkin pengajuan modal ke bank dan lain-lain. Kita selanjutnya masuk ke dalam pembahasan yang ketujuh, yaitu kelebihan dan kekurangan dari persekutuan komanditer. Dalam pembahasan yang ketujuh ini, aku menaruh 5 kelebihan dari persekutuan komanditer. Yang pertama, kelebihan dari persekutuan komanditer ini proses pendiriannya tergolong mudah apabila dibandingkan badan usaha yang lain. Yang kedua, kemampuan manajemen usaha badan usaha berbentuk CV umumnya lebih besar. Yang ketiga, badan usaha CV ini cenderung lebih mudah mendapatkan modal dari perbankan karena lebih dipercaya dan cepat untuk balik modal. Yang keempat, badan usaha CV lebih mudah berkembang karena manajemennya dapat diisi oleh profesional yang membidanginya. Dan yang kelima, risiko perusahaan dapat ditanggung secara bersama-sama oleh sekutu. Nah, selain kelebihannya tadi, pasti ada kekurangan dari persekutuan komanditer. Nah, dalam kekurangannya ini aku taruh 3. Yang pertama, operasional CV tergantung pada sekutu aktif atau sekutu komplementer yang bertindak sebagai pemimpin sekutu, sehingga kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada sekutu aktif tersebut. Yang kedua, modal usaha yang telah disetorkan ke perusahaan sangat sulit untuk ditarik kembali. Yang ketiga, mudah terjadi konflik antara sekutu pengusaha di dalam CV. Well, itu tadi penjelasan singkat aku tentang pengertian sampai dengan kelebihan dan kekurangan persekutuan komanditer atau CV. Kurang lebihnya aku mohon maaf, dan apabila ada gambar-gambar yang kurang jelas mohon dimaklumin. Buat teman-teman jangan lupa kasih thumbs up, dan apabila teman-teman mau kasih komentar bisa yuk langsung diskusi di bawah. Nanti kalau aku sempat aku bakal balas dan aku akan menjelaskan lebih lanjut tentang persekutuan komanditer. Terima kasih.